Halo, perkenalkan nama saya Sultan Muhyiddin, NPM 22161562025. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Desain Algoritma 2 dengan dosen pengampu Bapak Joko Iskandar, Eskom, Mkom. Selamat menonton, guys. Hello everybody. Oke guys, kita akan membahas binary search. Sebelumnya saya mendapatkan referensi ini dari dosen pengampu mata kuliah Desain Algoritma 2 yaitu Bapak Joko Iskandar, Eskom, Mkom. Kemudian juga dari rekan-rekan mahasiswa yang mempresentasikan terkait binary search, dan kemudian juga saya mengambil dari situs-situs di internet. Oke, langsung saja, apa sih binary search itu? Singkatnya adalah binary search itu adalah algoritma yang menyelesaikan atau algoritma yang dapat menyelesaikan masalah pencarian dalam array ataupun list yang sudah terurut datanya gitu. Jadi untuk mencari data pada sebuah array atau list. Oke, selanjutnya kita lanjut ke definisinya ya. Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah himpunan terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi himpunan tersebut menjadi dua bagian setiap langkahnya. Nah, jadi begitu ya untuk algoritma binary search, ya, algoritma yang efisien untuk mencari elemen yang jumlahnya banyak atau data yang banyak dalam sebuah array. Cara kerjanya adalah algoritma ini membagi satu tumpukan data, satu array itu menjadi dua bagian, yaitu bagian yang akan dikerjakan dan bagian yang tidak akan dikerjakan. Selanjutnya algoritma binary search sangat efisien dalam mencari elemen dalam himpunan terurut dengan kompleksitas waktu yang jauh lebih baik daripada pencarian sekuensial. Kalau pencarian sekuensial itu datanya tidak urut, dia bisa dikerjakan. Tapi kekurangannya datanya akan dicari satu persatu setiap elemennya. Berbeda dengan binary search yang dia hanya melakukan pencarian pada setengah datanya dalam elemen yang atau data yang sudah urut. Kompleksitas waktunya jauh lebih baik daripada sekuensial. Oke, selanjutnya kita masuk ke analoginya ya. Ya, misalkan kita punya satu tumpukan data gitu ya. Ada data yang huruf A sampai H gitu. Kita mau mencari huruf G dalam tumpukan data tersebut. Maka kita akan membagi satu tumpukan data ini menjadi dua gitu. Nah, seperti ini. Jadi ada data yang huruf A sampai D, dan ada data yang dari huruf E sampai H. Jadi satu data tadi dibagi menjadi dua. Kemudian kita akan cari huruf G ini pada data ya, pada tumpukan yang di situ ada huruf G, yaitu E dan H. Kalau pada huruf AD kan tidak mungkin ada huruf G. Jadi yang kuning ini, tumpukan kuning ini tidak akan kita eksekusi. Nah, ini kita fokuskan ke satu tumpukan data tadi, kita mulai cari huruf G pada tumpukan data tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah algoritma pencarian yang membagi satu tumpukan data menjadi dua bagian. Ya tadi ya, kita mencari sebuah data pada satu tumpukan data, kemudian kita bagi menjadi dua. Kemudian data yang dicari harus sudah terurut dari ascending ataupun descending. Jadi dalam sebuah array yang akan dicari datanya itu, datanya atau elemennya itu harus urut, misal dari 1 sampai 10 atau 10 dari sampai 1, A sampai Z ataupun Z sampai A. Kemudian kompleksitas waktu worst case dan average case-nya big O, notasi big O log n. Log n itu artinya semakin banyak datanya, maka pencariannya itu juga semakin cepat gitu. Kemudian kompleksitas waktu base case-nya big O 1 ya, konstan ya. Jadi jika
data yang dicari itu ada pada elemen pertama. Kemudian kompleksitas ruangnya sama, konstan, karena dia tidak banyak menggunakan ruang, karena yang dicari itu cuma setengah gitu. Datanya cuma setengah. Selanjutnya kita akan masuk ke stepnya. Kita akan mencari data 13 ya pada sebuah array. Ini kan arraynya jumlahnya ada 7. Nah, ini rumusnya. Pertama kita tentukan left-nya dulu. Set left, kemudian set right, n min 1. Jumlah data dikurangi 1. Jumlah datanya kan 7, dikurang 1 jadi 6. Kemudian untuk menentukan mid-nya, itu ada rumusnya yaitu left tambah right, kemudian dibagi 2. Oke. Nah, ini set left-nya kita kosong ya, kita isikan kosong, 0. Ini left-nya 0, kemudian right-nya 6, kan 7 dikurang 1, 6, indeks 6. Kemudian mid-nya juga kita cari dengan rumus seperti tadi. Left-nya 0 ditambah right-nya 6 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi mid-nya 3. Left-nya 0, mid-nya 3, right-nya 6. Ini iterasi pertama. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan. Apakah mid itu sama dengan data yang kita cari? Jadi, apakah indeks ketiga itu datanya sama dengan yang kita cari? Jadi 9 apakah sama dengan 13? Tidak. Maka kita akan melakukan iterasi lagi. Nah, ini untuk iterasi keduanya. Kan tadi 9 tidak sama dengan 13. Kemudian kita lakukan pengkondisian lagi. Apakah 9 tadi kurang dari 13 ataukah 9 lebih dari 13? Kalau 9 kurang dari 13, maka kita kerjakan yang ini, set left-nya. Yang right tetap. Jadi mid tambah 1. Tadi kan mid-nya 3. Ini kan di sini 3, kemudian tambah 1 sama dengan 4. Jadi left-nya yang tadinya dari 0 itu menjadi 4. Ini right-nya tetap 6. Kemudian mid-nya juga kita ubah, left tambah right bagi 2. Left-nya kan sekarang 4. Kemudian right-nya 6. 4 tambah 6, 10 dibagi 2 sampai dengan 5. Jadi mid-nya yang semula dari 3 sekarang menjadi indeks 5 mid-nya. Left-nya indeks 4, mid-nya indeks 5, right-nya indeks 6. Selanjutnya kita lakukan iterasi lagi, apakah mid-nya ini sama dengan 13? Tidak ya, karena 14 tidak sama dengan 13. Maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Nah, oke, silakan sekarang kita lakukan pengkondisian lagi, apakah 13 atau apakah 14 ya, tadi mid-nya 14 kan. 14 kurang dari 13 ataukah 14 lebih dari 13? Yang ini ya, 14 lebih dari 13. Berarti kita kerjakan yang right-nya. Jadi set right sama dengan mid-nya tadi berapa dikurang 1. Tadi mid-nya kan 5 ya, indeks ke-5. Kemudian dikurang 1, jadinya 4. Nah, right-nya jadi sekarang indeks 4. Left-nya tetap mengikuti yang tadi, indeks ke-4 kan tadi. Nah, kemudian kita tentukan mid-nya. Mid-nya left tambah right bagi 2. Left-nya 4, kemudian right-nya 4. 8 ya, 4 tambah 4, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi mid-nya sekarang 4. Kemudian kita lakukan pengecekan atau apakah mid sama dengan short. Jadi sekarang kan mid-nya di sini. 13 apakah sama dengan 13? Ya, kalau iya return mid gitu kan. Kita tampilkan mid. Nah, sekarang datanya ketemu pada iterasi ketiga. Ini untuk pseudocode-nya. Nanti kita implementasikan pada bahasa pemrograman Java ya. Ini function, kita buat function binary sort, ini parameternya array, jumlah data, kemudian data yang kita cari sort.
Nah, ini tadi low-nya kita set menjadi 0 pertama, kemudian high-nya ini low ini sama dengan left ya, terus high ini sama dengan right. Ini high-nya jumlah data kurang 1 tadi, kemudian kita lakukan perulangan menggunakan while. Apabila low kurang dari sama dengan high, kemudian tentukan mid-nya, set mid-nya menjadi low tambah high, kemudian bagi 2. Nah, sekarang lanjut ke percabangannya. Apakah sort data yang kita cari sama dengan mid-nya? Kalau sudah sama, ya udah return mid, ketemu datanya. Tapi kalau tidak, nah ini ada percabangan lain. Else if sort lebih dari array mid, then low-nya mid tambah 1. Jadi kalau data yang kita cari kurang dari array mid, maka low-nya kita set ke mid tambah 1. Sebaliknya ketika search-nya kurang dari mid atau data yang kita cari kurang dari mid, maka high-nya kita set menjadi mid min 1. Oke, selanjutnya langsung saja kita implementasikan dalam text editor. Oke guys, sekarang kita akan mengoding dengan implementasi bahasa Java dalam text editor VS Code. Oke, pertama kita import dulu library scanner dan array-nya. Kemudian kita buat method untuk binary search-nya. Kita tulis saja parameternya, kita kasih integer array sama search-nya atau data yang kita cari nanti. Dan kita masukkan logikanya, kita set low-nya menjadi 0 dan high-nya menjadi jumlah datanya kurang 1. Low ini sama dengan left ya, sama aja. High sama dengan right sama saja ya, seperti di teori tadi. Kemudian kita melakukan perulangan dengan while dengan pengkondisiannya, jika low-nya kurang dari sama dengan high, maka perulangannya akan terus melakukan iterasi sampai kondisinya terpenuhi. Kemudian kita tentukan mid-nya dengan rumus low-nya ditambah high kemudian dibagi dengan 2. Kemudian juga kita tentukan integer prop ini adalah middle-nya yang akan kita tampilkan. Jadi iterasinya akan ditampilkan mid-nya berapa. Kemudian kita lakukan percabangan. Jika array mid-nya sama dengan search-nya atau data yang cari, maka return mid, artinya ketemu nilai yang dicari. Kemudian else if ketika mid-nya kurang dari search atau data yang dicari, maka set low-nya menjadi mid tambah 1. Sudah kita bahas di teori tadi. Kemudian ketika else kita salah, maka high-nya kita set menjadi mid negatif 1. Oke, selanjutnya kita buat objek untuk scannernya. Kemudian kita deklarasikan nilai-nilai atau data array-nya ada berapa. Untuk binary search datanya harus terurut agar bisa ditemukan data yang kita cari. Seperti tadi metodenya adalah metode non void ya, artinya tidak mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai dengan return. Maaf. Nah, ini kemudian ada kita menggunakan fungsi array.toString itu untuk menampilkan array-nya gitu. Dengan fungsi itu arrays. Kemudian kita inputkan data yang kita cari. Nanti jadi user bisa menginputkan. Dan kita result atau hasilnya berapa. Jadi kita buat variabel baru untuk menampilkan metode binary iteratifnya. Ini data dan search adalah parameternya, kita masukkan. Kemudian kita lakukan percabangan lagi. Jika hasil sama dengan min 1, maka print data not found gitu ya. Data tidak ditemukan. Sebaliknya, jika tidak min 1 hasilnya, maka datanya ditemukan pada indeks berapa.
Oke, selesai. Sekarang kita akan lihat outputnya. Kita akan mencoba masukkan data yang kita cari dari array yang sudah kita deklarasikan tadi ya. Oke, misalnya kita 10 tuan, propnya tadi atau middle-nya itu ditampilkan. Nah itu. Oke. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas kembali guys. See you.